Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Rizky Sulistyo. Video kali ini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Dan nanti di bagian akhir akan ada beberapa contoh soal dan pembahasan agar kita dapat lebih memahami ketiga materi tersebut. Yang pertama adalah aturan pencacahan. Aturan pencacahan terdiri dari 3 submateri, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat. Nah, yang pertama adalah aturan penjumlahan. Nah, ini adalah rumus dari aturan penjumlahan. Ya, ini adalah keterangannya ya, keterangannya. Nah, terus ada catatan. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Lalu di sini ada aturan perkalian. Nah, di sini rumusnya adalah K1 kali K2 kali K3 kali titik-titik tambah kali KN. Nah, ini ada keterangannya ini ya, keterangannya. Ya, begitu ya. Kemudian catatan. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Lalu ada aturan pengisian tempat. Bila tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara, tempat kedua dengan N2 cara, dan seterusnya hingga tempat ke-K dengan NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia sebanyak N1 kali N2 kali NK cara. Metode ini merupakan bentuk umum dari aturan perkalian. Nah, sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi, kita pelajari dulu faktorial. Karena faktorial digunakan dalam perhitungan permutasi dan kombinasi. Untuk suatu n bilangan asli n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n kurang 1 kali n. Nah, ini adalah hal yang perlu diketahui ya. Secara umum dapat ditulis n faktorial sama dengan n dalam kurung n kurang 1 faktorial. Nah, kita lihat contohnya ya. Hitunglah 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini perkalian semua, jadi angka-angkanya bisa dibalik gitu ya. Kalau di sini kan angka satunya paling depan, di sini paling akhir gitu ya. Kemudian 5 faktorial itu sama saja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi penulisannya disederhanakan gitu ya, menjadi 5 faktorial. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya 720. Kemudian 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini kita jabarkan. 2 kali 1 adalah 2 faktorial. Karena ini sama, bisa kita coret ya. Habis gitu ya. Nah, kemudian sisanya adalah 4 kali 3, berarti hasilnya 12 ya. Kemudian permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah permutasi K unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Ya, ini garis bawah ini urutannya diperhatikan. Kemudian nih permutasi ada bermacam-macam gitu ya. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur berbeda. Ya, ini adalah rumusnya ya. Seperti itu. Ya, teoremanya bisa kamu lihat ya, bisa kamu baca ya. Kemudian ada permutasi dengan pembatasan. Kadang-kadang kita menemukan pembatasan dalam pemilihan penyusunan unsur-unsur tertentu.
Untuk masalah seperti ini terlebih dahulu kita selesaikan pembatasannya, kemudian baru kita gunakan aturan pencacahan. Yang selanjutnya adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ini adalah rumusnya. Teoremanya bisa kamu baca ya, teoremanya. Di mana M1 tambah M2 tambah M3 tambah titik-titik tambah MK sama dengan N, ya. Begitu. Kemudian ini ada permutasi siklik, ya. Ini adalah rumusnya dan ini adalah definisinya ya. Bisa kamu baca ya, seperti itu. Kemudian ada kombinasi. Nah, diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah kombinasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi bedanya kombinasi dan permutasi adalah kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan, kalau permutasi urutannya diperhatikan. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi. Nah, ini teoremanya bisa kamu baca ya. Nah, ini bilangan bulat non negatif itu berarti bilangan bulat positif ya. Kemudian contoh soal, nah ini bisa kamu baca ya soalnya. Nah, yang pertama ini adalah aturan penjumlahan. Kenapa? Karena Angga tidak mungkin menggunakan semua kendaraannya ketika bepergian. Pasti Angga akan menggunakan hanya salah satu kendaraannya saja. Sehingga peristiwanya tidak bisa terjadi secara sekaligus gitu ya, berupa pilihan gitu. Sehingga menggunakan aturan penjumlahan. Sehingga banyaknya cara adalah 7 cara. Ya, 2 ini mewakili 2 jenis sepeda, 3 mewakili 3 jenis sepeda motor, dan 2 mewakili 2 mobil yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini soalnya bisa kamu baca ya, bisa kamu baca. Nah, ini kotak-kotak ini adalah mewakili tempat bukunya, karena di sini ada 5 buku berarti kan butuh 5 tempat gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari aturan pengisian tempat ini ya. Tempat pertama bisa diisi dengan 5 cara ya, 5 cara. Kenapa? Karena bukunya masih ada 5 gitu kan, ditaruh salah satu gitu kan. Kemudian di tempat kedua itu caranya bisa diisi sebanyak 4 cara. Kenapa? Karena bukunya tinggal 4 ya, karena yang buku salah satunya sudah ditaruh di tempat pertama. Kemudian yang tempat ketiga ini bisa diisi dengan 3 cara karena bukunya ada 3 ya. Begitu seterusnya. Maka banyaknya cara adalah 120 ya, tinggal dikalikan aja gitu ya. Semuanya ini dikalikan. Atau bisa juga menggunakan permutasi n dari n unsur yang berbeda. Hasilnya sama saja ya. Biasanya lebih singkat pakai permutasi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3 nih, soalnya bisa kamu baca ya. Nah, ini merupakan aturan perkalian. Kenapa? Karena dari kota A ke kota C itu kan harus melewati kota B. Berarti kalau kita mau ke kota A ke kota C, berarti kita lewat jalur dari kota A ke kota B dulu, disambung dengan jalur dari kota B ke kota C. Berarti kan dalam satu kali perjalanan ada 2 jalur yang kita lewati. Berarti kan peristiwanya kan sekaligus. Berarti aturan perkalian, sehingga banyaknya cara adalah 12 cara seperti itu ya. Tinggal 4 jalur kali 3 jalur gitu kan, seperti itu. Nah, soal nomor 4 nih bisa kamu baca ya. Ini adalah contoh dari permutasi. Kenapa? Karena urutannya harus diperhatikan. Karena memang unsurnya kan berupa angka. Berarti harus diperhatikan urutannya. Nah, ini 4 faktorial bisa kita coret karena sama ya. Ini adalah hasilnya. Kemudian soal nomor 5 ini bisa kamu baca ya. Nah, di sini ada keterangan duduk bersila di sekeliling ruang OSIS. Kalau duduknya di sekeliling ruang OSIS berarti kan dia duduknya kan melingkar. Kalau melingkar namanya permutasi siklik karena memang berhubungan dengan lingkaran gitu kan. Nah, tapi di sini ada syaratnya nih. Syaratnya adalah sekretarisnya harus berdampingan dengan ketua. Nah, karena berdampingan berarti posisinya bisa ditukar sebanyak 2 cara ya. Menggunakan permutasi 2 dari 2 cara.
N dari N gitu maksudnya ya. Kemudian karena sekretaris dan ketuanya berdampingan maka dianggap satu unsur. Berarti semua unsurnya ada 5. Kenapa 5? Karena ketua OSIS dan sekretaris itu kan satu unsur nih, unsur pertama nih. Wakilnya unsur kedua, bendara unsur ketiga, dan 2 orang lagi menjadi 5 unsur. Kemudian dihitung lah ini, masukkan rumusnya ya. Hasilnya 24 cara. Kemudian di akhir kita menggunakan aturan perkalian untuk menentukan total cara keseluruhannya ya. Seperti itu. Kemudian soal nomor 6 nih, soalnya bisa kamu baca ya. Nah, ini permutasi dengan pembatasan karena memang buku-bukunya kan harus sejenis gitu ya, harus berdampingan yang sejenis tuh. Ini kita selesaikan dulu buku-buku yang sejenis nih. Susunan buku matematika itu sebanyak 24 cara. Susunan buku fisika itu 120 cara dan susunan buku kimia adalah 6 cara. Nah, ini 4 buku matematika kita anggap satu unsur, 5 buku fisika satu unsur, dan 3 buku kimia juga satu unsur karena memang kan saling berdampingan gitu ya. Berarti karena ada 3 unsur berarti kan tempatnya ada 3 gitu kan. Tempat pertama diisi dengan 3 cara karena memang ada 3 jenis buku, yaitu ya buku matematika, buku fisika, dan buku kimia. Tempat kedua bisa diisi dengan 2 cara karena salah satunya sudah ditaruh di tempat pertama. Begitupun yang terakhir gitu ya. Maka banyaknya cara adalah 3 faktorial. Kemudian dikalikan menggunakan aturan perkalian gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini soal bisa kamu baca ya. Ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kenapa? Karena huruf A-nya ini lebih dari 1. Ada 3 nih, aljabar nih. Ya, dijabarkanlah ini. Kemudian masukkan ke rumus permutasi yang tadi, yang beberapa unsur yang sama. 3 faktorial, kita coret bisa ya. Sehingga hasilnya adalah 840. Kemudian yang terakhir, ini kan 10 orang siswa. Berarti ini masuknya kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan gitu kan. Urutannya tidak diperhatikan. Masukkanlah ini ke rumusnya gitu ya. Ini bisa kita coret. 4 kali 2, 8 nih habis ya, habis. Kemudian 9 bagi 3, 3 ya, sehingga hasilnya 210 cara. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu singkat karena memang untuk menyingkat durasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.